Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Arcan, tempatnya belajar matematika dengan nikmat. Jangan lupa like dan subscribe sebagai salah satu bentuk dukungan kalian. Dan apabila ada yang ditanyakan, silahkan coret-coret pada kolom komentar. Yo, lanjut kita nak. Kali ini kita akan belajar tentang relasi dan fungsi. Nah, relasi dan fungsi ini berada di bab 3 di kelas 8 ya, SMP kurikulum 2013. Kita langsung saja. Pertama yang saya bakalan bahas di sini adalah tentang relasi. Apa itu relasi? Relasi adalah hubungan antara dua himpunan dengan aturan tertentu. Nah, ada aturan tertentu. Jadi mempunyai ketentuannya masing-masing. Oke, unsur-unsur di dalam relasi. Unsur-unsurnya siapa saja Pak yang ada di dalam relasi? Yang pertama adalah himpunan A. Himpunan A ini disebut dengan daerah asal atau bahasa lainnya adalah domain ya, domain, bukan main domino ya, bukan main domino, tapi daerah domain itu adalah daerah asal. Yang kedua adalah himpunan B, unsurnya yang disebut sebagai daerah kawan, yaitu kodomain, bukan main kodok ya, bukan main kodok, tapi kodomain di sini adalah daerah kawan. Ini bahasa matematikanya atau bahasa gaulnya atau bahasa keyen ya. Asik. Yuk lanjut kita nak. Yuk, yang ketiga adalah himpunan B yang merupakan hasil dari himpunan A, disebut daerah hasil atau rank atau range, bukan power range ya, bukan power range, bukan alias Power Rangers ya. Nanti maksudnya gimana ini Pak? Nanti kita masuk ke dalam contoh soal. Selanjutnya adalah cara penyajian relasi. Nah, cara menyajikan relasi ini ada 3 cara. Ini sama ya, untuk penyajian ada pada relasi dan pada fungsi juga ya. Jadi ada 3 cara di sini, diagram panah, kartesius, dan pasangan berurutan. Begitu juga dengan unsur-unsur dalam relasi. Sebenarnya ini juga masuk ke dalam unsur-unsur pada fungsi ya. Ya, kita langsung aja masuk ke dalam contoh soal. Nah, ini contoh soalnya. Tada. Asik. Ini sudah Bapak siapkan. Contohnya, diketahui himpunan A 8, 9, 15 dan himpunan B-nya 2, 3, 4, 5, 6, 12. Nah, inilah unsur-unsur yang tadi Bapak jelaskan di atas. Ini adalah domain. Domainnya di sini adalah kodomain. Kodomo teman baikku. Kan gitu lagunya ya, kodomain ya, bukan main kodok. Oke, pertanyaannya adalah jika dari A ke B, jadi artinya dari himpunan A ke himpunan B dihubungkan relasi kelipatan dari. Nah, ini yang dimaksud dengan aturan tertentu. Ini aturannya, kelipatan dari. Harus kita membentuk atau menghubungkan dia ke dalam permintaan soalnya, yaitu kelipatan dari. Tentukan penyajian relasi tersebut dengan 3 penyajian, yaitu ada 3 cara yang di atas, yaitu panah, kartesius, dan himpunan pasangan berurutan. Dan tentukan daerah hasilnya. Ini ada daerah hasil atau daerah rangenya. Oke, langsung saja kita eksekusi mati. Nah, inilah untuk diagram panahnya. Ini bentuknya ada 2 bulatan ya, ada 2 bulatan. Ini pun sudah kalian pelajari ya, sudah kalian pelajari kemarin waktu kelas 7. Yuk kita langsung aja. Di sini Bapak bikinkan himpunan A dan himpunan B. Habis itu ini R ya, ini R-nya adalah kelipatan dari, relasinya ketentuannya adalah kelipatan dari. Sekarang kita mulai. 8 ini kelipatannya dari siapa? Kan gitu. Berarti 8 Bapak geser dulu lah ya. 8 ini kan kelipatan dari, pertama adalah melengkung Pak. Aduh Bapak ini. Nah, dari 2 ya. Habis itu ini 8. Habis itu 8 siapa lagi kelipatannya? Kelipatan dari 4. Oke, seperti biasa nah ya, Bapak menggunakannya tanpa bantuan penggaris ya. Biar kenapa Pak? Ini adalah karya saya sendiri atau kerajinan tangan ya. Oke, bercanda nah ya. Udah, ada lagi 8 kelipatan dari siapa? Nggak ada ya, cuma 2 dan 4.
Lanjut untuk 9. 9 ini kelipatan dari 3 kan ya. Pas. Nih, kasih panahnya nuju ke B ya. Udah. Lanjut lagi, ada lagi 9 3, habis itu nggak ada lagi ya, nggak ada. Lanjut lagi 15 kelipatan dari 3 sini. Oke. Kasih panah ya. Habis itu 5 lagi. 5 ya. 15 5 ya. 5 lagi. Oke, ini pas di sini. Ya. Ini. Nah, inilah bentuk diagram panahnya pada relasi kelipatan dari. Kita lanjut ke bagian 2-nya. Nah, ini bagian 2-nya adalah diagram kartesius. Yuk, kita lanjut langsung saja. Untuk 8 kelipatan dari siapa? Kelipatan dari 2 gitu ya. Sini, berarti di sini ya. Berarti hubungkan titik. Oke, 1 selesai. 8 kelipatan dari siapa lagi? 4. Nah, nih masuk lagi sini nih. Sini. Berarti sini ya. Oke. Nah, ini. Gitu. Ya. Habis itu siapa lagi? 9 kelipatan dari 3. Sini berarti ya. Oke, garis putus-putus. Kenapa putus-putus, Pak? Biar tidak mengganggu ya, tidak mengganggu. Habis itu 9 siapa lagi? Nggak ada lagi ya. 15. Lanjut kita 15. 15 ini yang Bapak tandain ini adalah daerahnya. 15 siapa? 15 3. Sini 3. Gitu maksudnya, garis putus-putus biar tidak mengganggu ya. Biar jelas. Habis itu siapa lagi? 15 ke 5 nih. Sini. Oke, tanpa bantuan penggaris. Inilah teknik saya ya. Bismillah. Ya, bismillah. Mudah-mudahan lurus ya. Gitu. Ini ya. Harap maklum ya, tidak menggunakan penggaris. Inilah diagram kartesius untuk himpunan A. Untuk ya relasi kelipatan dari. Kita lanjut ke himpunan pasangan berurutan. Oke. Kita masuk ke bagian 3-nya, himpunan pasangan berurutan. Ini himpunan pasangan berurutan. Kalau mau lihat dari diagram panah boleh, ini ya boleh. Kalau mau lihat dari grafik boleh. Karena pasangan berurutan berdekatan dengan grafik ya, kita lihatnya kepada grafik aja ya. Himpunan pasangan berurutan harus menggunakan kurung kurawal. Ya, harus kurung kurawal. Ini kulit Bapak kok hitam bener ya, Pak? Jangan perhatikan kulitnya. Ingatkan, udah saya ingatkan berkali-kali, jangan perhatikan kulitnya, jangan perhatikan tangannya ya, perhatikan tulisannya. Tulisannya. Pokoknya dengarkanlah ya penjelasan saya ya. Oke, sekarang kelipatan dari kita perhatikan ini 8 kan dengan 2 ya. Himpunan ketinggalan. Ini himpunan sebenarnya kan untuk ini kan sumbu X, ini kan sumbu Y, karena ketentuan X berdekatan dengan Y, ya kan gitu ya bahasanya ya. Habis itu X duluan baru Y duluan, maka ini kalau kita hubungkan A dengan B berarti X-nya kita ganti A dan B-nya kita ganti dan Y-nya kita ganti dengan B pada relasi dan fungsi, ya gitu ya Naya. Oke, kita lanjut. Untuk himpunan A-nya 8 berpasangan dengan 2 pertama ya, ini set gitu berarti kurung lagi, kurung 8,21. Itu himpunan pasangan berurutannya. Habis itu koma 8 dengan siapa lagi? Dilihat sini, 8 dengan 4, 8,4 koma lagi ya, asik. Titik koma aja lah ya, titik koma nggak apa-apa. 9, 8 kan habis nih ya, habis nih. 9 dengan siapa? 9 dengan 3 Pak. Oke, 3 9,3. Habis itu siapa lagi? Titik koma 9 masih ada pasangannya? Nggak ada Pak. Berarti dia ini setia ya. Setianya ya, kalau 8 dengan 15 ini selingkuh. Yuk, lanjut. 15, kalau 15 ini berpasangan dengan 3 kayak gitu ya. Habis itu 15 berpasangan dengan 5.
Nah, inilah bentuk penyajian dalam himpunan pasangan berurutan. Pak, siapa ranknya? Ketentuannya kan rank ya. Saya bikin ini ya. Sini rank bintang saja. Ranknya siapa atau daerah hasilnya? Range atau daerah hasil. Titik 2. Ingat, daerah hasil itu adalah himpunan B ya, himpunan B yang merupakan hasil dari himpunan A. Artinya kita fokusnya pada himpunan B saja. Himpunan B siapa saja yang punya hasil? Nah, kita lihatnya di sini yang enaknya. Siapa saja? 2 kan? 2 yang kena panah ya. 2, 3, 4 dan 5. 2, 3, 4 dan 5. Inilah daerah ranknya atau daerah hasilnya. 2, 3, 4, 5. Itulah daerah hasil atau rank. Jadi kita perhatikan pada himpunan B yang kena panah ya, yang kena tembakan dari 8, 9, 15. Nggak tahu apakah tembakan cinta atau tembakan peluru tajam ya. Peluru tajam ya, senjata tajam maksudnya. Oke, kita lanjut ke dalam ya. Maksudnya ini paham ya untuk relasi. Jadi relasi ini bentuknya ada 3. Penyajiannya semoga paham. Kita lanjut ke bagian fungsi. Yo, lanjut kita masuk ke dalam fungsi. Fungsi bisa disebut juga dengan pemetaan. Jadi dipetakan. Apa itu fungsi? Fungsi adalah suatu bentuk relasi ya, bentuk relasi juga di mana tapi ada syaratnya, setiap anggota A memasangkan tepat satu ya. Ada kata setiap, memasangkan tepat satu di anggota himpunan B. Ini adalah himpunan ya, anggota himpunan A memasangkan tepat satu di anggota himpunan B. Untuk unsur-unsurnya sama dengan relasi, ada berapa unsur? Ada 3 unsur: domain, kodomain dan rank. Dan juga untuk penyajian fungsi sama juga dengan relasi. Jadi keduanya mirip ya, tapi ada perbedaan sedikit pada pemetaannya. Kita ambil contoh. Ini saya punya himpunan A 1 2 3 4, himpunan B A B C sampai E ya. Fungsinya A ke B. Jadi A ke B kita perhatikan, ini 1 ke A, habis itu 2 ke B, 3 ke C, 4 ke C. Nah, ini masuk dalam fungsi ya. Ini fungsi. Jadi fokusnya kita kepada himpunan A saja. Kalau himpunan A-nya tidak ada yang menikah 2 kali ya, menikah 2 kali, atau bahasa lainnya tidak jomblo ataupun tidak selingkuh, maka dia termasuk ke dalam fungsi khusus pada himpunan A. Kalau himpunan B-nya mau selingkuh ini nggak apa-apa ya, atau mau jomblo nggak apa-apa. Perbedaan antara relasi dan fungsi. Jadi kita ngambil perbedaan, saya jelaskan di sini perbedaan relasi dan fungsi. Saya ambil contoh di sini ada 4 ya. Ada 4 contoh. Oke, sip. 4 contoh. Yang pertama 1 ke A, 2 ke B, 3 ke C. Perhatikan A-nya, ada himpunan A yang selingkuh ataupun jomblo? Nggak ada ya. Berarti dia termasuk ke dalam fungsi. Sini adalah fungsi. Oke, sini fungsi. Habis itu yang ini perhatikan himpunan A, ini ada apakah dia selingkuh atau jomblo? Enggak ada ya, enggak selingkuh dan tidak juga jomblo, berarti dia masuk dalam fungsi. Oke, sini fungsi. Nah, perhatikan yang ini, yang B, yang selanjutnya maksudnya ini ada 2 yang jomblo ini Pak, jomblo, enggak ada pasangan, berarti dia bukan fungsi. Oke, selanjutnya yang ini. Ini 2 ini rakus ini Pak. Ini rakus ini. Sekali mau langsung 3 dia dapat Pak. Ini berarti bukan fungsi. Nah, gitu. Nah, itu yang membedakan antara fungsi dan relasi atau relasi dan fungsi. Jadi intinya untuk membedakannya adalah kalau fungsi itu perhatikan pada himpunan A-nya saja. Ingatkan baik-baik kalimat saya, perhatikan himpunan A saja. Kalau himpunan A-nya tidak selingkuh dan tidak jomblo, maka dia termasuk fungsi. Sekarang kita ambil kesimpulan. Nah, kesimpulan kalau ditanya teman-temannya, apa sih perbedaan antara fungsi dengan relasi? Kalau relasi, relasi di sini relasi ya,
Ini tidak bisa kita katakan fungsi. Fungsi. Ini tidak bisa kita katakan fungsi. Tapi fungsi, yang gitu ya. Ini boleh kita katakan relasi. Gitu. Paham maksudnya ya? Paham nggak? Paham ya? Iya, itu kalimat saya saja. Ini notasinya saja ya. Ingatkan baik-baik. Semua fungsi, kayak saya balikkan lagi, relasi itu tidak bisa kita katakan dia sebagai fungsi, tapi fungsi bisa kita katakan sebagai relasi. Oke? Paham ya? Paham? Saya terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.